bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Assalamualaikum Bolo. IKN Ibu Kota Nusantara. Apa yang Bolo dengar dan pikir tentang IKN? Proyek besar di periode pemerintahan Pak Jokowi yang mangkrak? Atau proyek besar yang semakin bagus dan semakin membanggakan yang akan membawa Indonesia lebih diakui dan dihormati oleh dunia luar? Agar lebih jelas, mari kita lihat beberapa sisi sebagai berikut. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya besar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Wow, IKN jadi kota hantu, kata Bapak ini. Indah, makin kuat daya tariknya buat para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Kini makin hijau, meminjam bahasa orang Solo, itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Belgedes. Tetapi Bolo, beberapa orang yang sudah pernah datang ke IKN, seperti Andi Sugar dari Surabaya, justru memberikan penjelasan lain, seperti dalam video YouTube-nya sebagai berikut. Halo Rek, apa kabar? Sekarang aku sudah di IKN. Nih, sama bapak-bapak security yo. Wis di IKN sudah seger semangat. Kalian mau tajak jalan-jalan, sudah seperti apa di IKN ini? Ya toh banyak yang bilang, mangkrak lah, gak diurus lah, terus juga wis sepi lah. Lihat sendiri gimana ya. Nah, di depan ini, apalagi kalau bukan Istana Negara, kita seperti dipeluk sama burung Garuda warna hitam. Ini itu seperti bisnis-bisnisnya, kalau nggak salah ya. So, taman ya Pak ya? Ya, itu taman. Oh, ini Taman Kusuma Bangsa. Taman Kusuma Bangsa. Jadi ini gedung ASN, Rusun Nanti Pegawai Negeri yang dari Jakarta tinggalnya di sini. Ini udah seperti bintang 3 di sini. Bintang 3 ya Pak ya. Nah, kita coba mampir dulu bentar guys ke Swiss Hotel. Ini hotel pertama di Nusantara. Dari guys, ini bukan di Jakarta. Ini cari mangkrak ya apa deh? Ini IKN. Semua juga sudah disiapkan guys. Ada roti-rotinya, ada cake-cake-nya. Ya, ini Bolo pembukaan langsung. Pak Jokowi Dodo. 13 September 2024. Ini pakai tangan kanan baru dibuka. Di IKN dinamakan Sumbu Kebangsaan. Sumbu Kebangsaan. Depan ini Pak yang sekarang ini. Ya, Sumbu Kebangsaan Timur kalau di sini. Oh, memang ada jalan masuk untuk jalan-jalannya Pak ya? Ya, ada. Itu dinamakan 34 provinsi. 34 provinsi. Tiang-tiangnya itu. Jadi satu namanya di sini itu. tiang-tiangnya. Terus kalau kiri ini bangunan apa Pak? Yang kiri ini bangunan OEKN, kantor Pak Basuki. Kantor Pak Basuki, karena Pak Basuki sekarang kan jadi otoritas IKN. Pak Basuki kan sekarang ikut ke otorita. Ada kantor Wapres kita. Kepala otorita kalau Mas Gibran. Kantor Mas Gibran di atas itu Pak. Di atas sana. Yang masih belum yang dibangun itu Pak? Ya, masih dibangun. Kantor Wakil Presiden. Mas Gibran. Nanti. Nah, ada yang di depan ini namanya Sumbu Kebangsaan Barat. Sumbu Kebangsaan Barat. Oh, yang tadi timur, yang ini barat. Timur, ya. Ini Sumbu Kebangsaan Barat. Ya. Apakah ini juga berupa bundaran Pak? Rumah Menteri. Ini yang kapan hari juga sempat viral ya karena dibangun dengan kualitas bintang 5. Bintang 5. Kita ada gedung itu Kemenkes. Kantor Kemenkes. Yang apa Pak? Internasional. Internasional. Ya. Rumah sakit internasional juga. Yang paling saya sukai guys. Asik Bolo. Bagus gitu, lapang gitu ya. Terus juga putih, bersih, yang belakang dilindungi dengan hitam. Mantap. Pemandanganmu guys. Jeblas. Buset. Kapan lagi coba? Ini nyata ini. Dia datang langsung ke sana, menyaksikan dan membuat video waktu seperti YouTube, jadi kayak seperti ini. Minumnya apa? Nah, mantesan. Pantesan. Sukanya gitu. Satu lagi Bolo, yaitu pengacara kondang Indonesia, Hotman Paris juga datang langsung ke IKN
untuk membuktikan kondisi IKN yang sebenarnya. Ini murni. Nah, kalau ini IKN, Pak Hotman Paris, pengacara terkenal di Indonesia yang datang sendiri langsung ke IKN. Seperti apa yang tidak mangkrak orang, tidak mangkrak Bolo. Jadi sekali lagi, apa yang kami ini bukan kabinet reshuffle, ya. Walaupun hampir semua tampang menteri di sini, ya. Karena nggak mungkin Hotman Paris menteri sukanya dansa. Coba lihat itu semua tuh, coba lihat itu ada gedung-gedung dari Kemenko. Oh, Kemenko Bolo. Terus putar-putar. Nah, ini testimoni dari Hotman Paris langsung datang ke IKN untuk menyaksikan. Ini adalah istana negara. Nanti rumah Prabowo akan di sana. Mudah-mudahan Pak Prabowo masih ingat sama pengacaranya, temannya berkonsultasi selama 25 tahun. Kalau dia pindah, saya berharap aku yang pertama diundang untuk makan malam di istananya. Ini dia rumahnya para menteri-menteri Kemenko dan sebagainya. Dia tuh. Di situ semua. Dan yang paling oke lagi sudah ada Excelso di Excelso, ya. Jadi Anda sudah bisa langsung ngopi. Di Excelso. Dan itu dia Kementerian PUPR, ya. Ada juga Universitas Gunadarma, ya. Yang belum ada yaitu Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Aku mau bikin klub di sini biar dansa. Kalau enggak stres Pak, kalau enggak ada tempat berdansa Pak, ya. Ya, agar aku sering ke sini, ya. Jadi Hotman di sini lagi cari tempat untuk berdansa, untuk membangun Poliwing. Ternyata IKN sudah hampir rampung. Lanjutkan IKN. Mantap Pak Prabowo. Mantap. Salam Hotman Paris. Meskipun demikian, masih ada juga yang pesimis terhadap perkembangan IKN, terutama tentang anggaran pembangunannya, baik dari APBN maupun dari para investor. Tapi kelihatannya sekarang mungkin IKN itu 50 tahun lagi baru 50 tahun lagi, ya kan jangka panjang, itu bos. Rasionalitas yang harus diperlihatkan pada publik bahwa semua yang dibuat perencanaan oleh Presiden Jokowi itu sebetulnya menelan seluruh hak rakyat untuk memperoleh makan siang gratis, memperoleh pendidikan bermutu, memperoleh kesehatan. Kan bangsa ini ditelantarkan karena ambisi. Bangsa ditelantarkan untuk membangun IKN ini, menelantarkan bangsa katanya. IKN itu kan semacam tower atau proyek yang hendak dijadikan kebanggaan Jokowi. Jadi kelihatannya kebanggaan Jokowi itu akan dibatalkan oleh rasionalitas APBN katanya. Nanti masih ada uang sedikit untuk merawat tanaman yang makin jadi hutan lagi itu. Padahal pemerintah sendiri melalui Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjelaskan tentang keberlanjutannya IKN adalah sebagai berikut. Baru saja kami Menteri Koordinator melakukan rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, PUPR, Mensesnek, Seskap, yang penjelasannya secara tentang khusus IKN membahas kelanjutan pembangunan di IKN. Ini merupakan follow up dari rapat terbatas sebelumnya di bulan Januari lalu, ketika Bapak Presiden juga ingin mengetahui progres pembangunan di IKN sampai dengan saat ini. Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan tetap bisa dengan melanjutkan sejumlah penyesuaian pembangunan dan prioritas. Nah, terkait dengan IKN ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan. Dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran juga besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Itulah tadi polemik IKN yang sebagian orang selalu mencari-cari kelemahannya untuk menyalahkan seseorang yang belum tentu salah. Karena salah benar sesungguhnya terletak dari sisi mana kita memandang dan berargumentasi. Oke Bolo, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.